Manajemen Keuangan pertemuan 20 akan membahas terkait analisis risiko dalam penganggaran modal. Selamat menyaksikan. Oke, untuk pembahasan manajemen keuangan pertemuan 12 ini kita akan membahas mengenai analisis risiko dalam penganggaran modal. Di sini kita akan membahas mengenai penganggaran modal, kita membahas mengenai risikonya, tujuannya, prosesnya, analisisnya, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari penganggaran modal tersebut. Di sini ada menurut Inji dan Phillips 2007 mengatakan bahwa penganggaran modal adalah proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajer untuk mengidentifikasi proyek yang akan menambah nilai perusahaan, dan hal tersebut merupakan tugas yang paling penting yang dihadapi oleh manajemen keuangan perusahaan. Biasanya perusahaan yang ingin melakukan penganggaran modal melakukan pengelompokan, kemudian menganalisis proyek ke beberapa kategori yang berbeda. Di sini ada kategori itu ada 4. Yang pertama replacement atau penggantian. Yang kedua ada expansion atau perluasan. Yang ketiga ada research development atau penelitian dan pengembangan. Yang terakhir ada long term contract atau kontrak jangka panjang. Di sini juga ada dijelaskan gambarannya ya. Gambaran dari penganggaran modal itu yang pertama itu capaian strategis, ada rencana strategis, sampai proses post implementation audit gitu. Dan selanjutnya di sini juga dijelaskan proses yang dilakukan untuk menganalisis suatu proyek pengambilan modal. Yang pertama itu membuat analisa biaya modal. Pada proses ini dilakukan dengan membuat analisa tentang tingkat pengembalian yang diinginkan. Yang kedua, menentukan estimasi arus kas pada sebuah proyek. Pada proses ini dimulai dari sebuah investasi pertama kali hingga menuju ke arus kas masuk ataupun keluar di masa depan pada jangka waktu manfaat umur proyek. Yang ketiga itu membuat sebuah evaluasi layak atau tidaknya rencana investasi. Pada proses ini biasanya menggunakan metode internal rate of return, index profitability, dan lain-lain. Selanjutnya di sini dijelaskan juga adanya risiko proyek. Risiko proyek ini apa sih? Nah, risiko proyek ini kan merupakan kejadian yang belum tentu terjadi, dan jika kejadian tersebut benar terjadi bisa menimbulkan efek positif atau bahkan negatif pada tujuan proyek tersebut. Di sini dijelaskan ada 3 risiko proyek yang saling berbeda. Yang pertama ada stand-alone risk atau disingkat sebagai SAR. Lalu ada withdrawn from risk atau corporate risk. Yang terakhir ada market atau beta risk. Lalu di sini juga ada tujuan manajemen risiko. Jadi menurut si C. Duffield dan B. Trigunarsyah tahun 1999, tujuan manajemen risiko proyek ini yang pertama mempersempit kemungkinan dari ketidakpastian, lalu menentukan langkah yang menuju ke tindakan proaktif daripada reaktif ketika melihat peluang ancaman atau kerugian yang tinggi. Lalu mempersempit kerugian dan ketidakpastian di pemegang kepentingan. Lalu tujuannya itu mempertahankan program operasi yang berkelanjutan yang tidak mengganggu kejadian sebelumnya yang belum teratasi. Lalu ada manajemen risiko dengan efektif yang bisa berdampak positif yang menimbulkan keuntungan tanpa menimbulkan biaya yang baru. Itulah tujuan dari manajemen risiko. Lalu ada juga proses yang terlibat dalam manajemen risiko proyeknya ada apa aja. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Ketiga, analisis risiko kualitatif. Ada analisis risiko kuantitatif juga. Lalu perencanaan respon terhadap risiko. Dan yang terakhir adalah pengendalian dan pemantauan risiko. Lalu di sini juga dijelaskan adanya analisis.
Ada yang pertama itu analisis sensitivitas. Apa sih analisis ini? Analisis ini adalah sebuah proses analisis untuk mencari tahu dampak perubahan pada parameter-parameter produksi dari berubahnya kinerja pada sistem produksi ketika menghasilkan sebuah keuntungan. Ketika melakukan analisis sensitivitas bisa saja terjadi perubahan, maka sebelum terjadinya perubahan bisa diketahui dan diantisipasi. Itulah yang dinamakan sebagai analisis sensitivitas. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya bersama saya akan membahas analisis skenario sampai slide selanjutnya. Nah, sekarang ini kita bahas analisis skenario. Sebenarnya analisis skenario itu tuh apa sih? Nah, analisis skenario ini adalah teknik untuk menganalisis resiko dengan membandingkan sesuatu yang memungkinkan atas skenario dasar, skenario terburuk, ataupun skenario baik. Oke, selanjutnya selain tadi ada analisis skenario, lalu juga ini ada analisis break even. Break even, oke? Cost value profit analysis atau bisa dikenal dengan break even point atau kita biasa singkatnya BEP gitu kan. Nah, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan itu dalam proses operasional itu tidak memiliki keuntungan tapi tidak memiliki kerugian juga. Jadi bisa dibilang untung enggak, rugi juga enggak. Nah, itu namanya break even point gitu. Bisa dibilang kita di tengah-tengah gitu kan. Jadi bisa disimpulkan juga nih keadaan pada saat ini tuh perusahaan itu keuntungan dan kerugiannya itu adalah nol, di mana analisis break even ini tuh sangat amat diperlukan. Untuk apa? Untuk mengetahui hubungan antara volume penjualan, harga penjualan, biaya produksi, volume produksi atau biaya lainnya, dan juga laba rugi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita udah bahas nih analisis gitu kan, cara-caranya menganalisisnya. Nah, sekarang kita masuk untuk metode untuk memasukkan resiko ke dalam penganggaran modal. Jadi resiko aja kita masukin ke penganggaran modal. Gimana sih metodenya gitu. Nah, metode pertama di sini akan saya itu pendekatan ekuivalen kepastian melibatkan usaha langsung untuk memungkinkan pengambil keputusan memasukkan fungsi utilitasnya ke dalam analisis. Nah, di sini tuh udah ada rumus-rumusnya ya kan. Nah, di mana tuh ada NPV sama dengan sigma dari ETI FC FT dikurang dengan I0 dibagi dengan 1 plus KRF pangkat T. Nah, di sini udah sini kalau misalkan alpha T itu adalah koefisien ekuivalen kepastian pada periode T gitu. FCF T ini adalah arus kas bebas tahunan yang diharapkan dalam periode T. Nah, I0 atau IO ini adalah pengeluaran awal, lalu N adalah umur harapan proyek, lalu yang KRF adalah suku bunga bebas resiko. Oke, dari tadi udah bingung nih, rumusnya itu kayak gimana sih? Nah, sekarang ini adalah contoh kasusnya. Oke, yang pertama kita lihat dulu nih, sebuah perusahaan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan 10% sedang mempertimbangkan membangun fasilitas riset baru dengan harapan hidupnya 5 tahun, harapan hidup perusahaannya. Nah, pengeluaran awal yang terkait proyek ini tuh melibatkan arus kas keluar sebesar $120.000. Nah, arus kas masuk yang diharapkan dan koefisien ekuivalen kepastian adalah sebagai berikut nih, di samping contohnya. Arus kas yang diharapkan yang pertama, tahun pertama itu ada $10.000 dengan koefisien ekuivalen kepastiannya itu 0,95 dan seterusnya hingga tahun kelima yaitu $80.000 dengan koefisien ekuivalennya itu 0,65. Nah, pertanyaannya adalah suku bunga bebas risiko adalah 6%. Berapa sih NPV proyek itu? Oke, kita lanjut ya. Oke, kalian ingat rumus sebelumnya? Yang pertama harus dikalikan adalah arus kas yang diharapkan atau FCF itu dikali dengan alpha T atau koefisien ekuivalen kepastian. Nah, seperti penyelesaian dari kasus sebelumnya, kita tahu bahwasan tahun pertama itu $10.000 dengan koefisiennya itu 0,95. Nah, untuk mendapatkan arus kas yang diharapkan ataupun untuk mendapatkan arus kas bebas resiko ekuivalen itu dengan arus kas yang diharapkan dikali dengan koefisien ekuivalen kepastian. Nah, 10.000 ini dikali 0,95 hasilnya $9.500. Lalu yang 20.000 juga dikalikan oleh 0,90 yaitu $18.000
Lalu $40.000 dikali 0,85 adalah $34.000. Lalu yang keempat adalah $80.000 dikali 0,75 hasilnya $60.000. Nah yang terakhir nih, tahun terakhir, karena kan perusahaan hidup itu 5 tahun kan tadi di soal. Nah $80.000 ini dikali 0,65 hasilnya $52.000. Itu penyelesaian pertama. Oke, selanjutnya penyelesaian yang kedua. Oke, penyelesaian yang kedua adalah kita telah dulu nih. Kemudian arus kas bebas resiko ekuivalen didiskontokan kembali kepada masa kini dengan tingkat bunga suku bunga bebas risiko, bukan tingkat pengembalian yang diharapkan perusahaan. Nah, pada saat tingkat pengembalian yang diharapkan hanya digunakan bila proyek ini memiliki tingkat resiko yang sama dengan proyek tipikal untuk perusahaan tersebut. Nah, namun pada kasus kali ini tuh arus kas ekuivalen ini tuh nggak punya resiko sama sekali. Nah, oleh karena itu, maka tingkat diskonto yang sesuai adalah suku bunga bebas risiko. Arus kas bebas risiko ekuivalen dapat didiskontokan kembali ke masa kini pada suku bunga bebas risiko 6%. Penyelesaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nursiah. Selanjutnya, kita perlu melakukan perkalian terhadap arus kas bebas resiko ekuivalen terhadap faktor nilai sekarang, sehingga menghasilkan nilai sekarang. Untuk mengetahui nilai NPV, kita perlu menjumlahkan antara nilai kas keluar dengan nilai sekarang, yaitu $120.000 ditambah 8.958,50 ditambah 16.020 ditambah 28.560 ditambah 47.520 ditambah 38.844, yaitu hasilnya 19.902,50. Dengan menggunakan kriteria keputusan penganggaran model normal, kita temukan bahwa proyek itu harus diterima karena NPV-nya lebih besar dari 0. B. Tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resiko. Penggunaan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resiko didasarkan pada konsep bahwa investor menuntut pengembalian yang lebih tinggi untuk proyek yang lebih beresiko. NPV yaitu FCF T dibagi dengan 1 tambah K pangkat T dikurang dengan IO, di mana FCFT adalah arus kas tahunan yang diharapkan dalam periode T. IO merupakan pengeluaran awal. N merupakan umur harapan proyek. K merupakan nilai diskonto yang disesuaikan dengan resiko. Contoh kasus, sebuah produsen mainan sedang mempertimbangkan pengenalan lini peralatan pemancingan dengan umur harapan 5 tahun. Manajemen merasa bahwa tingkat pengembalian normalnya yakni 10% tidak cukup, dan untuk proyek itu setidaknya 15%. Pengeluaran awal adalah $110.000 dan arus kas yang diharapkan dari proyek ini sebagai berikut, yaitu tahun pertama hingga tahun kelima arus kas yang diharapkan adalah $30.000. Penyelesaian, bila anuitas ini diskontokan kembali ke masa sekarang pada tingkat 15%, akan dihasilkan nilai sekarang dari arus kas masa depan sebesar $100.560. Karena pengeluaran awal proyek ini $100.000, NPV menjadi minus $9.440 dan proyek itu harus ditolak. Bila digunakan tingkat pengembalian normal yang diharapkan 10%, proyek itu tentu diterima karena NPV $3.000 Misalnya, perusahaan dengan tingkat pengembalian keseluruhan yang diharapkan sebesar 12% mungkin menggunakan kategori tingkat pengembalian sebagai berikut, yaitu keputusan penggantian sebesar 12%, modifikasi atau perluasan lini produk sekarang sebesar 15%, proyek yang tidak terkait dengan operasi sekarang sebesar 18%, dan operasi penelitian dan pengembangan sebesar 25%. Kesimpulan dari kategori proyek-proyek ini disimpulkan agar evaluasi lebih mudah, namun juga memberikan rasa subjektif dalam perhitungan yang membuat evaluasi itu kurang bermakna. Imbal balik yang terlibat dalam klasifikasi di muka jelas sekali. Waktu dan usaha bisa diminimalkan, namun dengan mengorbankan presisi.